Kembali di buku Bicara Itu Ada Seninya part 9. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seperti artis drama musikal. Nah, pada saat ini kita biasanya bisa membedakan mana drama yang biasa dengan dialog saja dan drama musikal. Nah, di sini ada perbedaan mencolok antara drama biasa dengan drama musikal, yaitu pada intonasi dari setiap katanya. Nah, disinilah cobalah Anda untuk berbicara seperti sedang berdrama musikal. Artinya, ketika Anda berbicara, maka Anda bisa membedakan kata-kata mana yang harus ditekankan, kata-kata mana yang harus dikasih jeda, dan kata-kata mana yang harus ditinggikan. Ketika Anda dalam berbicara bisa memberikan kesan yang berbeda, seperti naik tingginya suatu irama, maka hal itu akan membuat penyampaian Anda lebih sampai ke audiens Anda. Nah, untuk lebih simpelnya, terdapat beberapa poin yang dapat Anda ingat-ingat dalam berbicara. Yang pertama, volume dari suara Anda. Ketika Anda berbicara dengan volume yang rendah dan tidak sampai kepada pendengar Anda, maka hal itu tentu akan mengurangi dari apa yang Anda maksudkan. Namun ketika Anda mengeluarkan suara yang besar, itu juga belum tentu bisa sampai kepada audiens Anda, karena volume harus disesuaikan dengan apa yang Anda maksud. Misalnya, Anda ingin memberikan suatu gejolak kegembiraan atau semangat bagi audiens Anda, tentu Anda menggunakan volume suara yang lebih tinggi dan besar. Namun ketika Anda ingin memberikan kesan sedih, terharu, tersentuh, tentu volume dari suara Anda lebih kecil. Nah, kemudian ada kecepatan. Nah, kecepatan ini dapat terjadi ketika pidato dari Barack Obama. Ketika beliau itu berpidato, beliau mempunyai jeda. Ketika beliau menyampaikan sebuah kalimat yang ternyata kalimat itu ada kalimat yang mempunyai makna yang dalam, dan beliau mempunyai jeda yang mengekspresikan kalau beliau itu terharu dan benar-benar sungguh dengan apa yang dikatakannya, maka jeda sesaat dan kecepatan suara itu akan memberikan kesan dan penyampaian yang lebih dalam kepada audiens Anda. Selain itu, kecepatan biasanya juga dipengaruhi oleh rasa gugup Anda. Ketika Anda merasa gugup, kecenderungan kita atau Anda atau saya, ketika kita merasa gugup, kita cenderung ingin menumpahkan sebanyak-banyaknya kalimat yang ada di pikiran kita agar keluar dan merasa lega. Namun kecepatan itu tentu akan berpengaruh kepada penangkapan dari audiens Anda. Selanjutnya, apa yang Anda harus ketahui adalah sebuah penekanan pada kata. Ketika Anda melakukan penekanan pada sebuah kata, misalnya ada sebuah kalimat, dan kemudian di dalam kalimat itu Anda melihat melakukan penekanan pada sebuah kata. Nah, misalnya saya suka berjalan. Nah, Anda menekannya pada kalimat saya suka berjalan, atau saya suka berjalan, saya suka berjalan. Nah, semua hal itu mempunyai penekanan di kata-kata yang berbeda. Tentunya kalimat tersebut akan memiliki makna yang berbeda ketika penekanan dari katanya itu berbeda pula. Nah, ketika Anda ingin menyampaikan sebuah kalimat, maka pilihlah penekanan kata yang sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Oke,
kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ketika Anda menggali sedalam mungkin suatu bidang, maka usahakan bidang itu dapat memberi Anda hal-hal yang banyak. Maksudnya gimana? Misalnya nih, Anda itu tertarik pada bidang jurnalis, komunikasi, maka perdalamlah ilmu komunikasi Anda. Namun jangan hanya Anda berfokus kepada profesi sebagai jurnalis, tetapi Anda juga bisa menjadi moderator, host, reporter, dan lainnya dari satu ilmu yang Anda dalami, sehingga Anda tidak lagi kebingungan harus kemana. Nah, kemudian ada juga kalimat-kalimat yang harus Anda perhatikan, di mana kalimat yang Anda sampaikan kepada audiens Anda adalah kalimat yang efektif dan mudah dimengerti oleh audiens Anda. Sekian, terima kasih.